Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Idam Edu, masih bersama Pak Idam. Nah, anak-anak sudah mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Tentunya kita harus selalu khidmat ya, dan kita harus menjunjung sikap nasionalisme kita. Cinta tanah air merupakan bagian dari kehidupan kita ini. Nah, kali ini kita akan menyimak bacaan tentang kisah proklamasi kemerdekaan. Ayo kita simak video berikut ini. Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materi ini Pak Idam ambil dari media pembelajaran ISPS Erlangga Strike Point Series. Nah, silakan anak-anak bisa belajar dari buku manapun untuk mendukung materi kali ini. Nah, kita akan masuk pada masa persiapan kemerdekaan, yaitu sebelumnya Indonesia sudah akan mempersiapkan atas usulan pemerintah Jepang pada waktu itu, yaitu membuat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Nah, BPUPKI terdiri atas beberapa orang dan berdiri pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Tujuannya tidak lain yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia yang merdeka. Ketuanya dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat. Selanjutnya sidang BPUPKI terlaksana pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokoh-tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada waktu itu, tiga tokoh ini berpidato menyampaikan usulan dasar negara. Kemudian sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang ini menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Kemudian dibentuklah Panitia 9 untuk melaksanakan persiapan-persiapan usaha untuk Indonesia Merdeka, yaitu ada Soekarno, Muhammad Yamin, ada Amaramis, ada Agus Salim, kemudian ada Abdul Kahar Muzakir, ada juga Abikusno Cokrosuyoso, kemudian ada Wahid Hasim, ada Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini merumuskan dasar negara sesuai usulan dalam rapat BPUPKI yang disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisi kurang lebih ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan peradilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas usulan Muhammad Hatta, kalimat pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena atas prinsip dari kerukunan dalam persatuan dan kesatuan, Indonesia terdiri atas beberapa pemeluk agama. Nah, yang kedua, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah tadi, dari pembentukan BPUPKI dikira cukup atau tugasnya selesai, kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI sendiri berdiri pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan tugas menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Ketuanya yaitu Soekarno. Nah, pada waktu persiapan itu terjadi peristiwa penting, yaitu pada waktu akan mempersiapkan kemerdekaan yang sekiranya akan diusulkan pada tanggal 18 Agustus. Sebelumnya, pada tanggal 16 Agustus, Presiden yang dulu pertama kali Soekarno dan Muhammad Hatta, sebelum dilantik menjadi presiden dan sebelum terjadi peristiwa proklamasi, dibawa oleh pemuda-pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Tidak lain adalah jauh dari pengaruh Jepang, sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Ini adalah gambaran foto ataupun kondisi pada waktu sekarang. Ya, dulu ini adalah tempat peristiwa penting, yaitu ketika Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, kemudian
menuju ke penyusunan naskah proklamasi. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali dibawa ke Jakarta setelah berdiskusi di Rengas Dengklok. Kembalinya ke Jakarta, tepatnya di rumah Laksamana Meda yang kini dijadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, Soekarno memimpin rapat PPKI untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di malam itu, mungkin menjelang subuh tepatnya, proklamasi disusun. Nah, kemudian naskah proklamasi yang ditulis tangan itu kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 kurang lebih pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Kemudian pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya setelah pembacaan proklamasi dikibarkan. Berita proklamasi tersebar ke seluruh Indonesia dalam waktu yang singkat melalui media cetak maupun melalui radio pada waktu itu. Tokoh-tokoh dalam persiapan kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, ada Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan Sultan Syahrir. Kemudian sikap kita sebagai penerus generasi bangsa di tahun-tahun ini, karena sudah harus mengisi kemerdekaan dan juga di bulan ini kita masih dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-75, mari kita selalu mendoakan para pahlawan saat mengheningkan cipta. Atas jasa mereka kita bisa hidup enak seperti saat ini. Kemudian kita bisa melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Kemudian kita rajin belajar dan berprestasi sehingga membanggakan bagi bangsa dan negara. Yang keempat, menerapkan sikap-sikap keteladanan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, seperti suka menolong, tidak pamrih, dan suka bekerja sama. Yang kelima, memelihara persatuan dan kesatuan dalam keluarga, teman, dan masyarakat. Itu tadi bagaimana sikap kita untuk bisa menghargai jasa para tokoh kemerdekaan. Demikian untuk materi kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.